Nah, kemudian ayat ini melanjutkan summa qasat qulubukum. Nah, setelah kejadian itu mereka hati-hati orang Bani Israil itu bukan tersentuh, bukan terenyuh, bukan menjadi asbab dia mengikuti Nabi Musa dan beriman sesungguhnya kepada Allah, tetapi hati mereka malah semakin mengeras. Naudzubillahi min dzalik. Nah, dijelaskan di sini adalah maksud summa qasat qulubukum itu adalah maksudnya salubat qulubukum ya ma'syarul yahud, yaitu kondisi kerasnya hati orang-orang Yahudi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fala yasiru fiha, tidak membekas gitu, tidak menempel di dalam hatinya kejadian yang luar biasa itu, tidak ada bekasnya, tidak ada efeknya, itu maksudnya. Fala yasiru itu, dan wala tadkiron, dan tidak menjadi sebuah peringatan bagi mereka. Kalau itu kan mukjizat yang besar, seharusnya jadi peringatan. Nah, Allah dalam awal ayat ini mengungkap kondisi hati orang-orang Bani Israil. Karena satu-satunya yang bisa mengungkap hati adalah Allah. Lanjut dulu ya. Mim ba'di dzalik, setelah kejadian itu, yaitu setelah tadi ya yang hidupnya orang yang terbunuh ketika disentuh oleh sebagian atau ekor sapi betina. Nah gitu. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, maka hati-hati mereka seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Kemudian menurut para ulama, setelah Allah menyingkapkan kondisi hati orang-orang Bani Israil waktu itu, maka agar lebih jelas lagi, tidak abstrak, kan kalau hati mengeras kan masih abstrak, maka Allah jelaskan lagi lebih keras dari batu, bahkan lebih keras lagi. Nah gitu. Dan kemudian di kalimat berikutnya lebih spesifik lagi gitu. Jadi Allah gambarkan dengan fisik berupa batu kerasnya agar mudah dipahami. Nah gitu. Jadi tidak abstrak. Kalau keras batu, ya kerasnya seperti apa? Seperti batu. Ya. Kenapa batu tidak besi? Ya karena di zaman dulu yang mudah ditemui adalah batu. Itu pertama. Kedua, karena ada korelasinya dengan mujizat yang lain, yaitu batu di idrib bi'ah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan atau menyerupakan hati yang keras itu seperti kerasnya batu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengecualikan sekeras-kerasnya batu juga ada yang memancar air. Contoh air terjun. Pernah ke air terjun sering ya? Air terjun itu kan di salah-salahnya batu, masih ada memancar batu. Maksudnya saking asyaddu qaswah, saking kerasnya hati manusia itu lebih keras daripada batu maksudnya. Sementara batu mah sekeras-kerasnya batu masih bisa memancarkan air, tapi kalau hati manusia sudah keras, nggak bisa Pak disentuh oleh nasihat, oleh apapun. Nah itu hati-hati. Air mah sekeras-kerasnya batu masih bisa memancar, tapi manusia kalau sudah mengeras tidak akan tersentuh, tidak akan bisa memancar air matanya dari matanya. Iya. Itu ya. Maka ya hati-hati kalau kita nggak pernah tersentuh, tidak pernah menangis oleh keadaan
apalagi membaca Al-Quran. Dan jangan hati kita mengeras. Batu saja yang keras bisa memancarkan air. Kenapa mata kita tidak pernah memancarkan air mata? Bedanya begini, kalau air mata sedih itu panas air matanya, itu ya. Kalau air mata mengalir karena dia takut kepada Allah, takut dosa-dosa, terus kemudian mentafakuri Al-Quran, maka sedih, itu dingin Bu, air matanya, ya kan? Nah, itu bedanya. Kalau air mata sedih ya panas, nggak enak. Tapi kalau air mata takut kepada Allah, tengah malam kita berdoa, ya takut dosa-dosa, itu dingin, enak, seger, gitu Pak ya. Air mata buaya kan? Hah? Air mata buaya malah nggak jelas Bu, rasanya nggak enak. Kalau pulang lebaran ibu menangis ibu. Hah? Kita dirangkul, dipeluk, terus ibu nangis saking bahagia. Iya, itu antara sedih dan Air mata bahagia. antara sedih dan tersentuh Bu. Tapi enak kan ya air matanya Pak ya? Enak air matanya. Jadi kita ketemu orang tua nangis enak, karena itu antara sedih dan apa namanya itu? Tersentuh hati kita melihat orang tua yang semakin tua, ya kasih sayang itu kan tersentuh. Orang yang hatinya keras boro-boro nangis ingat orang tua Bu, yang ada orang tua dimarah-marahin. Naudzubillah min. Seneng Pak ya, nikmat gitu. Jadi ya air mata itu tidak harus ditahan-tahan, dikeluarin aja. Imamnya suaranya enak gitu ya. Iya. Terus kita bikin kita nangis itu bisa boleh nggak begitu tuh? Makanya kadang nggak nyadar tuh air mata kayak denger dia baca kok kayak apa tuh keluar air mata gitu, boleh nggak? Bagus. Bagus. Bener Bu. Bagus. Nggak apa karena suaranya tegang, boleh nggak gitu? Karena saya juga bacanya gitu kayak jadi, apalagi kalau kita ada sedikit tahu artinya kan ya, Iya. surat Ar-Rahman gitu kan ya Ustaz, itu jadi air mata kadang udah ngalir sendiri gitu, itu kan boleh nggak kesalahan Bagus. boleh gitu? Bagus. Boleh. Boleh. Itu justru rahmat. Kita berbahagia lah kalau pas sholat Al-Quran nangis, walaupun mungkin tidak tahu artinya, apalagi tahu artinya itu bagus Pak. Yang tidak boleh itu ketika sholat ingat kesedihan, musibah, ditinggal orang tua apa, kita nangis, ya berarti nangis itu nangis sedih, cuman waktu sholat. Tapi kalau merenungi bacaan Al-Quran, nikmatnya sholat itu rahmat, itulah. Justru setiap sholat harus seperti itu, tapi kadang nggak bisa Bu ya, momen-momen tertentu. Kadang kalau imamnya pas lagi bagus, suasana hati lagi khusyuk, itu anugerah rahmat, boleh. Bahkan kita itu baca Al-Quran harus seolah-olah seperti menangis, itu ada anjurannya. Ya, seolah-olah kita seakan-akan kita menangis gitu kalau baca Al-Quran, tapi jangan dibuat-buat. Seakan-akan lah kalau nggak bisa menangis, seakan-akan kita mau menangis itu kalau baca Al-Quran. Begitu Bu ya. Wa inna minha lama yashaqqu fa yakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya sekeras-kerasnya batu masih ada yang mengeluarkan air. Ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sekeras-kerasnya batu masih ada batu yang turun karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan batu itu bertasbih Ibu. Semua makhluk itu bertasbih. Akan tetapi kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Dan mereka bertasbih semuanya. Daun bertasbih, batu bertasbih. Nah, salah satunya ketika Allah suruh perintahkan turun batu itu. Karena takut kepada Allah. Ketika Allah perintahkan keluar air. Ketika Allah perintahkan menetes air. Itulah batu, karena batu itu hamba Allah. Seharusnya hati manusia juga seperti itu. Tapi kalau hati manusia sudah keras, lebih keras dari batu. Ma'la yanfa'u. Pada hari itu tidak akan bermanfaat malun wala banun, harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang lembut, yang bagus, yang selamat. Semua akan cilaka Pak.
Walaupun di dunia harta, anak banyak, tapi kalau hatinya kotor, ya tidak laku. Ila man atallaha biqalbin salim. Kecuali datang kepada Allah kelak kita dengan hati yang salim. Karena ternyata hati itu banyak. Ada hati yang kotor masih bisa dibersihkan. Ada hati yang berpenyakit masih bisa disembuhkan. Qalbun marid masih bisa disembuhkan. Ada hati yang mati masih bisa dihidupkan. Tapi kalau hati yang mengeras nggak bisa, susah. Karena sudah tertutup. Sama seperti batu. Coba aja batu diceburin di sungai, kan dia air itu, kalau batu yang bagus Pak ya, itu bisa menahan air. Air itu tidak masuk ke dalam batu karena pori-porinya tertutup. Kalau batu yang bagus, ya kan? Makanya jadi pondasi kan batu itu kalau hujan, karena air pun tidak bisa menembus ke pori-pori batu, tertutup. Begitupun Allah mengibaratkan hati manusia, jika sudah tertutup ya seperti batu. Nah, gitu. Tidak akan masuk nasihat apapun. Maka kita sebelum hati kita mengeras, ya janganlah kalau hati kita kotor ya bersihkan dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Kalau hati kita sedang sakit, ya banyak-banyak dekat dengan orang-orang soleh, bergaul. Hati kita mati, hidupkan dengan itu tadi, dengan tilawah Quran, bergaul. Tombol hati itu apa? Nah, tombol hati 5 Nah, itu obat hati ya. Tapi kalau hati sudah mengeras, naudzubillah min dzalik, ya itu susah mendapat hidayah. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah doanya yang pendek. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Itu doanya Bu ya. Ya Allah, aku memohon dikasih hati yang salimah. Apa doanya kata Rasulullah? Allahumma inni as'aluka qalban salimah. Ya. Apa? Allahumma inni as'aluka qalban salimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dikaruniakan hati yang salimah, qalban salimah. Makanya kita berlindunglah. Ada juga doa yang lain, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang menguasai hati, yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Itu doa juga bagus. Itu doa dari Rasulullah SAW. Karena hati itu cenderung bolak-balik. Karena kalau ditanya akar kata, hati itu apa Bu? Apa artinya? Bolak-balik. Kalau ditanya akar kata, itu dari kata kolaba, artinya bolak-balik. Karena hati cenderung bolak-balik. Hari ini begini, hari itu begitu. Maka hati kita harus kuasai. Karena kalau hati tidak dikuasai dengan kesaliman, dengan kebaikan, maka hati akan menguasai fisik kita. Karena menurut Imam Ibnu Qayyim, hati itu adalah raja. Kalau raja berarti yang memerintah tubuh itu hati. Kita datang ke sini diperintahkan oleh siapa Bu? Hati. Oleh hati kita. Kalau hati kita nggak seret, nggak mau datang ke sini. Coba, benar nggak? Kalau hati kita seret, jauh-jauh datang ke sini, karena yang memerintahkan hati. Berarti buruk baik itu yang disebut tumanina atau ujub ini. Apa Dok? Hati itu tumanina atau ujub. Kalau yang dua kata ujub. Hati tumanina. Yang baik itu tumanina. Kalau hati lebih kesalimah, qalbun salim, hati yang baik. Kalau tumanina lebih ke gerakan-gerakan ibadah, ritual. Kalau ujub yaitu penyakit hati. Berarti qalbun marid, hati berpenyakit. Ya belum mengeras tapi penyakit. Penyakit lama-lama jadi mengeras. Kristal batu ginjal kalau makin lama makin keras. Nah itu. Kalau baru kristal masih bisa dihancurkan oleh obat, dokter maupun ramuan. Kalau baru kristal. Tapi kalau sudah membatu dan membesar harus susah dihancurkan Bu.
harus diganti hatinya. Ya. Itu Pak, Allah alam ya. Maka kita penting mengendalikan hati kita. Kalau ditanya bentuk fisik, hati yang mana kira-kira? Jantung ya. Nah, makanya ada istilah jantung hati. Kalau ditanya bentuk fisik, yang di sebelah kiri ini adalah jantung. Jadi bukan hati. Kalau hati yang begini nih liver, kayak hati ayam itu liver namanya. Tapi kalau hati di secara fisik itu adalah jantung. Karena jantung fungsinya bolak-balik memompa darah, kolaba. Makanya kalau kita kaget deg-deg kan jantung, bukan hati ya yang sini, tapi jantung. Kalau ditanya fisik, sesuai kan kalau dalam bahasa Inggris jantung itu dalam bahasa Inggris jantung itu heart ya. Ini jantung kan begini lambangnya kayak anak muda ya kan. OP kan bentuk jantung kayak begini. Kalau hati dalam bahasa Inggris liver, bentuknya segitiga ya. Tapi bukan hati yang kita tahu hati ayam, bukan, tapi jantung. Sesuai sabda Nabi, ala inna fil jasadil mudghah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Ida soluhal jasadu kullu. Apabila dia itu baik, maka baik juga seluruh tubuh. Wa ida fasadal kullu jasadul kullu. Apabila segumpal darah itu rusak, maka rusak juga seluruh tubuh. Ala fahiyal qalbu, maka ketahuilah dia adalah qalbu. Segumpal darah itu qalbu, ya jantung ya. Kalau tawadu sama. Tawadu apa? Tawadu itu merendahkan diri di hadapan Allah. Tawadu itu juga kondisi hati. Kalau kita hatinya salimah, pasti dia tawadu, insya Allah. Ya, kalau hati kita salim, bagus, akan tawadu, Pak ya. Sebanyak ilmu apapun kita ya akan tawadu, akan tetap rendah di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang gitu. Biasa saja, nggak sombong, ya. Banyak ilmu, banyak harta itu ujian, kadang sombong, ya. Ikhlas itu bukan soal ditampakkan atau disembunyikan, karena kita juga dibolehkan di dalam surat Al-Baqarah bersedekah ditampakkan baik, disembunyikan lebih baik. Jadi ikhlas di sana ria bukan soal ditampakkan enggaknya, hatinya disembunyikan. Kalau hatinya ria juga sama aja, Pak. Misalkan kita rajin sholat berjamaah, di dalam hati kita melihat orang yang nongkrong itu, neraka loh. Di dalam hati kita, saya soleh habis sholat berjamaah tuh, ini nggak boleh, Bu, nggak boleh. Ya, walaupun disembunyikan ya. Atau kita bersedekah sembunyi-sembunyi, tapi dalam hati kita ria. Diminta 5.000 aja nggak mau. Saya nih kemarin tuh infak 10 juta. dalam hati Pak. Sama aja. Ya kalau infak saja gitu, ikhlas saja, biarin orang mah gitu. Jadi ikhlas itu bukan soal dinampakkan dan disembunyikan, tapi ada di dalam hati. Niat berarti ya. Ya. Karena dua-duanya boleh. Ya, ada kebaikan di dalam keduanya. Yang disembunyikan untuk menjaga hati, walaupun hati itu tadi tidak terjamin. Yang kedua untuk memotivasi. Asalkan jangan berlebihan lah. Ya, main jangan berlebihan lah ya. Ya kalau sekedar untuk laporan, untuk apa boleh? Untuk memotivasi. Alhamdulillah dari Bu Haji ini infak ke masjid itu boleh kalau tujuannya untuk memotivasi kepada hati kita. Tidak boleh juga memvonis hati seseorang,
Karena yang bisa mengangkat hanya Allah. Ini kan Allah mengangkat hati orang-orang ini. Nabi Musa pun tidak tahu. Maka Allah angkat kondisi hati orang Bani Israil. Nah, kemudian dijelaskan berupa apa nih biar tahu gambarannya, berupa batu kerasnya, bahkan lebih keras dari batu. Batu masih bisa memancar, masih bisa turun. Tapi kalau hati ya susah, Pak. Kalau sudah membatu, nah itu hati ya. Itu maka hati-hati dengan hati-hati dengan hati ya. Kita selesaikan dulu. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lengah. Ghafil itu lengah. Amma ta'malun, dari apa-apa yang kalian Nah, yang menariknya ta'malun itu fi'il mudhari, berarti masa kini kan? Sementara ini menceritakan hati orang Bani Israil di masa lalu. Berarti apa yang bisa kita ambil? Berarti hati-hati yang keras Bani Israil akan ada di zaman ini juga, hati-hati yang keras. Jangan-jangan kita naudzubillahi min wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian.